Haji Iman Sulaiman LCMN, para ulama jika hadir dari Bapak Lurah, LNK, RW, RT, serta FKGM, Babinsa dan lain-lain. Selanjutnya yang kami hormati para pengurus BKK dan Karangtuna Kelurahan Makassari, para pengurus BNI cabang Duren Sawit dan Rantri Makassari, yang terakhir daripada para muslimin dan muslimah yang telah hadir di Masjid Al-Istiqomah ini dalam rangka sama-sama mendengarkan tausiah dari Ustadz yang akan menyampaikan pada pagi hari ini. Menarik yaitu zikir yang paling banyak dibaca. Saya berdiri di sini mewakili beliau suara Islam. Jadi kan kami di sini pertama-tama terima kasih atas kehadiran perempuan yang telah di sini. Mudah-mudahan kehadiran memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, yang juga menjadikan masjid ini menjadi lebih baik untuk kedepannya. Pengajian rutin kami sebagai Sohibet juga mohon maaf sesuatu yang tidak berkenan di hati. Tempat penyambutan maupun hidangan yang kami berikan, maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja karena waktu sudah siang, kami akhir pada Bapak Haji Iman Sulaiman hadirin yang dirahmati Allah, majelis dan zikir Mas mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang kami hormati. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa mengadakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur alhamdulillah hari ini kita masih diberikan nikmat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita panjatkan kubur di taman adalah ya Allah ya lipat amin dan alhamdulillah hanya pertama saya mengucapkan Pak Makmum dan mana Pak Makmum. Pak Makmum itu Pak Makmum itu kalau Mas nggak pernah hadir terus Pak Makmum itu ya kan banyak itu ya kan. Oh Pak Jaina di Deswa dulu ya Pak ya. Pak Jaina kan makasih banyak bersama Satgas dan telah memfasilitasi acara ini. Mudah-mudahan Pak Jaina amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, para ini ada yang mantan sekali ketua mereka yang terus membahas ulama serta teman-teman sekretaris Bidara Masyarakat Pak Mas, Pak Jordan dan dari dulu siapa? Emang siapa? Amin. Pernah hadir, ya kan? Itu ya Pak Mahmud, ya budaya terakhir Pak Mahmud TNI Provinsi DKI Jakarta yang menulisnya Insya Allah
ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan, memanjangkan usia kita sampai kita berada di bulan yang penuh barokah ini, yaitu 3 bulan. Kemarin kita berada di bulan Zulqa'dah, sekarang kita masih berada di bulan Zulhijjah, dan kita akan masuk di bulan Al-Muharram. Dan sekalian, bahwa 3 bulan ini dinamakan dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram, di mana semua bentuk kebaikan yang kita lakukan itu dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita seluruh pengurus ormas, pengurus masjid, dan para jemaah rahimahumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita beramal saleh dan memastikan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Allah, ketika kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan 2 hal ini, maka ingat selalu itu tanda Allah akan memudahkan kita masuk ke dalam surga. Selalu lihat diri kita ini dimudahkan tidak sholat di awal waktu. Pokoknya selalu lihat di sini. Apalagi kepada bapak-bapak yang sudah senior. Kalau disebut lansia kan nggak cocok tuh. Mending bilangnya senior aja gitu. Ya. Kalau udah senior, pantau diri kemanakah Allah memudahkan jalan kita. Kalau Allah memudahkan jalan kita ke masjid, sholat di awal waktu, apalagi berikutnya kita dimudahkan banget untuk duduk sejenak untuk ilmu, maka itu tanda nyata orang-orang itu akan Allah pastikan itu meninggal husnul khatimah. Ingat selalu itu. Kalau bapak-bapak rada-rada berat ke masjid, sulit ke masjid, beritahu aja, nanti toh akan mau disolatin atau sholat sendiri dulu. Ya. Pokoknya pasti akan ke masjid. Jangan sampai nanti berwasiatnya, nah sholatin bapak di masjid ya, selama ini dia sendiri tidak mau ke masjid. Sekali ke masjid posisinya langsung depan imam. Orang biasanya di belakang imam kan, ini langsung di depan imam. Nah apalagi kalau kita, karena ingatkan kepada para jamaah, salah satu keistimewaan besar kita menuntut ilmu di masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ila al-masjid aw raha." Barang siapa yang pergi ke masjid di waktu pagi hari atau sore harinya, la yuridu illa yata'allama khairan aw yu'allima, tidak ada niatnya ke masjid kecuali untuk belajar ilmu atau mengajarkannya, kana lahu ka'ajri hajjin tamman hajjatuhu, maka dia mendapatkan pahala haji yang hajinya itu sempurna. Maka bersyukurlah kepada kita yang niatkan kepada para jamaah setiap kali untuk ilmu ke masjid, maka niatkan juga untuk mendapatkan pahala haji. Apalagi bagi jamaah yang ke masjid, anda tidak bosan untuk ingatkan, terutama para bapak-bapak, bahwa di antara penyebab kita dapatkan pahala haji, sekarang kita nggak berangkat haji nih. Saudara-saudara kita yang berangkat haji banyak, tetapi kita juga bisa mendapatkan pahala haji setiap harinya. Salah satunya caranya apa? Yaitu setiap kali ke masjid, usahakan duduknya di rumah. Jangan pilih duduk di masjid. Karena Nabi katakan, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin fa ajru ka ajril hajjil muhrim. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan wudu untuk salat wajib, maka dia mendapatkan pahala haji yang berihram. Ya. Makanya kalau ke masjid pokoknya wudunya itu di rumah. Ya. Kenapa? Satu, masjid airnya lebih hemat. Jadi bayarnya nggak banyak. Ya. Yang kedua yang selalu diingat adalah bahwa kita itu kalau ke masjid, setiap langkah kaki kita itu dicatat satu kebaikan, diangkat satu derajat, dihapus satu kesalahan.
Makanya semakin jauh langkah kaki kita dari rumah ke masjid, itu pahala sholat jamaah kita itu semakin besar. Makanya nanti kalau beli rumah, jangan beli rumah dekat masjid, langkah kakinya sedikit gitu. Ya. Dan yang jadi titik kunci jamaah sekalian, bahwa ada 3 amalan yang akan mempermudah kita menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir di alam kubur. Ingatlah selalu amalan ini, terutama kepada yang sudah senior. Apa itu? Yang pertama, Nabi tegaskan kepada kita, malaikat munkar nakir akan datang kepada kita dari 3 arah: kepala, kanan, kiri, dan kaki. Ketika dia datang dari arah kaki, kepala, apa kata kepala? Jangan datang dari arah kepalanya, karena dia sering baca Al-Quran. Makanya luangkan waktu sekali baca Quran, ya. Karena Al-Quran juga akan memberikan syafaat bagi kita di hari kiamat. Dan Al-Quran adalah zikir terbaik. Yang kedua, ketika dia datang dari kanan kiri, apa kata kanan kiri? Jangan datang dari kanan kirinya, karena dia sering sedekah. Makanya luangkan uang kita bersedekah, ya, walaupun sedikit. Lebih baik sedikit sedekah 1.000 sehari dibanding 60.000 sekali sebulan. Kenapa? Kalau sedekah 2.000 itu biasanya lebih ikhlas, bro. Ini coba aja. Ya, makanya kenapa? Lihat aja kotak amal. Ya, kalau buka kotak amal, warnanya apa yang paling banyak? Warnanya itu yang paling banyak abu-abu. Ya, jarang warnanya itu yang terang-terang. Ya, makanya ingat baik-baik, kalau yang sering masuk ke kotak amal itu warnanya abu-abu, itu tanda rezeki kita juga abu-abu. Betul? Rezeki kita abu-abu. Tapi kalau yang sering masuk ke kotak amal itu warnanya cerah-cerah, dijamin rezekinya juga cerah. Itu ingat aja teman. Ya, sekarang lihat aja mana sering masuk tuh. Kalau yang masuknya abu-abu, tangannya ditutup gitu. Kalau masuknya cerah-cerah, dibuka aja Pak. Gitu. Sedekah itu termasuk hal yang diinginkan oleh orang yang meninggal dunia. Ya. Lalu berikutnya adalah di antara ketika malaikat munkar nakir datang dari arah kaki. Apa kata kaki? Jangan datang dari arah kakinya, karena dia sering melangkahkan kaki menuju masjid. Subhanallah. Makanya ingetin kepada bapak ayah sudah senior, ketika Allah mudahkan kita masuk ke rumahnya di dunia, ingat masjid ini adalah rumah Allah. Semua kita tahu masjid ini adalah rumah Allah. Ketika Allah mudahkan kita masuk ke rumahnya di dunia, itu tanda nyata Allah akan memudahkan kita masuk ke dalam rumahnya kelak di akhirat, yaitu surga. Ya. Ingat selalu. Nah ini jelaskan. Nah karena itu hari ini kita akan coba menyinggung zikir yang paling banyak Nabi baca. Ada doa yang paling banyak Nabi baca, ada zikir yang paling banyak Nabi baca. Doa ini penting juga untuk kita pelajari, sama juga dengan zikir ini. Karena kenapa jemaah sekalian? Ingat selalu, amalan apa yang akan kita lakukan dan apa yang akan kita ucapkan di detik-detik sakaratul maut sangat tergantung dari amalan apa yang paling banyak kita lakukan dan apa yang paling sering kita ucapkan selama kita hidup. Jadi sekarang tinggal kita yang memilihnya. Kalau kita kepingin meninggal dalam keadaan salat, maka rajin-rajinlah salat. Kalau kita kepingin meninggal dari baca Al-Quran, maka rajin-rajinlah baca Quran. Kalau pengen meninggal lagi taklim, selesai taklim, rajin-rajin ikut taklim. Dan kita juga sering dengar orang meninggal, ada yang meninggal lagi mabuk, ada yang meninggal lagi judi, ada yang meninggal, bahkan ada yang meninggal di atas turun wanita pelacur. Sekarang jemaah tinggal pilih mau diwafatkan di mana. Dan ingat selalu bahwa sering kali ada sendiri melihat orang-orang yang lagi ke masjid itu dipastikan akan meninggalnya itu husnul khatimah. Bapak nanti cek aja tuh siapa tetangga yang ke masjid, siapa yang enggak, cek aja pas meninggal. Ya, kita kejadian dua di Masjid Al-Quran. Dulu awal-awal ada masjid di Masjid Al-Quran Pak Jamaluddin rahimahullah. Beliau meninggal kapan? Meninggalnya di rakaat kedua. Pas jadi imam juga. Terakhir kemarin Pak Haji Baiki
Subhanallah, meninggalnya juga jadi iman. Itu dua-duanya meninggal kosong. Kami tahu banget dua ini ya. Pak Haji Bakti itu tetangga di Terakhir. Pak Jamaluddin dulu sama-sama ketika di Polkar jadi imam gitu. Dua-duanya kalau takdirkan meninggal dalam keadaan salat. Subhanallah. Alhamdulillah. Itu Pak. Makanya sekarang tinggal Bapak mau dipanggil di mana? Udah, bagi Bapak-bapak yang udah senior tunggu balik ke rumah tempat sholat aja lah. Ya, enak kan kalau meninggal? Kenapa meninggalnya? Lagi sholat. Dengarnya enak. Tapi ditanya kenapa Bapak meninggal? Lagi nonton bola. Itu pas dia sakit asiknya bilang gol, ternyata dia golnya ke akhirat. Gitu. Nah maka sekarang kita yang memilihnya. Bahwa kita diberitahu, tinggal kita memilihnya. Nah karena itu jemaah sekalian, berbicara di bab zikir. Zikir ini adalah salah satu ibadah atau bahkan dikatakan satu-satunya ibadah yang memiliki begitu banyak juga keutamaan yang kita bisa lakukan kapanpun, dimanapun, waktunya tidak terbatas waktu dan tempat. Semua bentuk ibadah itu memiliki batasan waktu, tempat, keadaan dan kondisi, kecuali zikir kepada Allah. Salat tidak mungkin setiap detik kita salat. Haji punya batasan waktu. Puasa ada batas waktunya. Tetapi berzikir tidak memiliki batasan waktu. Karena itu kita disuruh berzikir kapanpun, dimanapun. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 41-42, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan malam. Bahkan Allah tegaskan fadzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Berzikirlah kalian kepada Allah dalam keadaan duduk, berdiri, duduk dan berbaring. Jadi apapun kondisi. Bahkan Nabi dikatakan Aisyah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani. Nabi itu menyebut Allah dalam berbagai macam situasi dan kondisi beliau. Karena itulah jemaah sekalian, ingat sebagai seorang muslim, mulut kita ini jangan biarkan diam. Dimanapun kita berada sebut nama Allah. Berzikirlah kepada Allah. Karena semakin banyak bagian bumi yang kita lewati, tempati, pernah datangi, dan kita pernah berzikir di atas bumi tersebut, kelak bumi itu akan bersaksi kepada kita di hari kiamat. Makanya dimanapun kita berada, berzikirlah kepada Allah. Zikir-zikirnya gampang yang kita lakukan, insya Allah akan kita singgung. Lalu berikutnya mas sekalian, di antara keistimewaan besar zikir ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maka kalian aku beritahukan amalan terbaik kalian. Bilangnya amalan terbaik. Wa azkana 'inda malikikum. Lebih suci di sisi Tuhan kalian. Wa arfa'ina fi darajatikum. Lebih bisa meninggikan derajat kalian. Wa khairul lakum min infaqidh dhahri wal warqah. Bahkan lebih baik dibanding kalian berinfak emas dan perak. Wa khairul lakum min an talqaw aduwwakum fatadribu 'anahum wa tadribu 'anahum. Bahkan lebih baik dibanding kalian bertemu dengan musuh, kalian tebas lehernya, kalian ditebas lehernya. Qalu bala. Sahabat menjawab, mau ada berbagai Rasulullah. Qala dzikrullah, amalan itu adalah zikir kepada Allah. Jadi dia amalan terbaik, amalan paling dicintai oleh Allah. Dan ingat juga bahwa di antara golongan yang akan awal-awal masuk surga itu adalah golongan yang banyak berzikir kepada Allah. Kan itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa kalimat itu? Al-Mufarridun telah mendahului kita. Qalu wa al-Mufarridun ya Rasulullah. Siapakah al-Mufarridun itu wahai Rasulullah? Qala adzakiruna Allah katsiran wa dzakira. Yaitu laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah. Jadi mereka-mereka yang banyak berzikir itu adalah orang-orang yang awal-awal akan masuk surga. Bahkan kalau kita mengingat Allah, Allah juga mengingat kita. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 152, "Fadhkuruni adhkurkum." Ingatlah aku, maka akan mengingat. Ini adalah salah satu di antara 4 janji Allah di dalam Al-Qur'an. Semoga dengan kita bisa simpul 4 janji Allah dalam Al-Qur'an. Yaitu kalau kita ingat Allah, Allah akan mengingat kita. Karena Ibnu Qayyim rahimahullah sampai berkata, kalau tidak ada keutamaan zikir selain ini, maka cukup ini keutamaan. Karena kenapa? Ketika kita ingat Allah, maka Allah mengingat kita. Pemilik alam raya ini mengingat kita. Karena itulah kalau kita sering ingat Allah, maka kalau pada masyarakat kita itu termasuk di antara golongan yang akan mendapatkan naungan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh." Ada
jemaah sekalian. Makanya kalau selama ini kita sering berdoa, doa kita nggak diijabah. Kalau kita sering meminta kepada Allah buat rasa telat untuk dikabulkan, bisa jadi karena kita itu juga malas berzikir kepada Allah. Dan salah satu zikir yang utama itu adalah salat, jemaah sekalian. Kan kalau berfirman dalam surat Thaha ayat 14, wa aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat dalam rangka untuk mengingatku. Jadi salat itu betul zikir. Makanya siapa saja yang malas zikir kepada Allah, biasanya akan berujung kepada malas salat. Kalau kita suka salat bilang tar, maka doanya tar untuk dikabulkan. Kita itu sering kali kata kenapa sih dosa dikabulin ini? Kita selalu menuntut Allah, mau dipanggil 5 kali oleh Allah sehari, tidak mau memenuhi panggilannya. Ya. Hati-hati. Jadi jangan kita nyalahkan Allah. Karena jemaah Allah, kita masih banyak keutamaan zikir ini, jemaah sekalian. Karena zikir ini adalah bab yang luas. Dan satu poin yang saya ingat di bab zikir ini, yaitu ketika kita berzikir, pastikan zikir yang kita baca itu yang ada contohnya dari Rasulullah SAW. Jangan sampai kita membuat gaya-gaya zikir-zikir sendiri. Karena kalau berbicara keutamaan, maka yang menjelaskannya adalah Allah dan Rasulnya. Kita nggak boleh merangkai zikir-zikir sendiri, amalan-amalan sendiri yang mungkin kita baca setiap waktu hidup. Maka kalau itu adalah amalan buatan kita sendiri, maka Allah tidak akan menerima amalan kita. Karena ini berbicara perkara ibadah. Setiap kali jamaah ingat ibadah, maka ingat selalu 2 syaratnya. Yang pertama itu harus ikhlas dilakukan karena Allah. Kalau ini kita sudah sering ngerti. Yang kedua itu adalah harus ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Seperti apa zikir yang Nabi baca, seperti apa tuntunannya. Jangan sampai kita membuat zikir-zikir sendiri, lalu itu yang lebih sering kita baca dibanding yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya Islam ini sudah komplit sampai bab zikir kita diajarkan mana-mana yang paling banyak Nabi baca. Karena zikir ini dia memiliki berbagai macam variasi. Makanya pastikan zikir yang kita baca ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ada 6 zikir yang sampai kepada kita riwayatnya dari Nabi SAW yang paling banyak Nabi baca. Ini anak ambil dari sebuah kitab yang berjudul Al-A'mal Allati Akthara Minha Nabi SAW. Amalan yang Nabi perintahkan banyak lakukan, diperintahkan juga banyak lakukan amalan. Sebenarnya banyak zikir, amalan-amalan yang Nabi perintah banyak lakukan. Cuma kali ini kita akan ambil di salah satu zikir. Ada beberapa zikir sebenarnya. Ya. Nah, zikir diantara yang paling banyak Nabi baca itu, Anda singungkan baru kita singungkan sekilas utama. Yang pertama itu yang pendek adalah lafaz zikir la ilaha illallah. Ini yang pertama. La ilaha illallah. Yang kedua, subhan. Coba kita baca itu. La ilaha illallah. Nah, ini zikirnya nanti akan kita jelaskan pola zikirnya. Yang kedua, subhanallahi wa bihamdi. Ulangi. Subhanallahi wa bihamdi. Sekali lagi. Subhanallahi wa bihamdi. Yang ketiga, la haula wa la quwwata illa billah. Coba lagi. Yang keempat, ini yang jarang dibaca. Ya dzal jalali wal ikram. Coba lagi. Dan yang keempat, ini yang paling sering kita dengar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini yang keempat, la illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir ini memiliki keutamaan masing-masing dari setiap bagian ini. Pakai dibuat dalam bacaan. Yang pertama zikir la ilaha illallah. Yang sampai kepada kita contohnya dari Nabi. Ingat sebelumnya zikir itu para ulama membaginya menjadi 2 model. Ada yang sifatnya adalah mutlak. Mutlak itu artinya kapanpun dimanapun kita membacanya silahkan. Yang kedua memiliki sifat namanya muqayyad, yaitu terpikat. Dia terpikat dengan waktu, tempat, jumlah, dan keadaan situasi sendiri. Nanti kita akan singgung contohnya. Yang pertama zikir ini adalah zikir yang sifatnya mutlak, kalimat zikir la ilaha illallah. Jadi silakan
diibadahi dengan benar selain Allah. Jadi kalau kita tahu bahwa hanya Allah tempat kita beribadah, hanya Allah tempat kepada kita menyembah, maka jangan pernah meminta menyembah kepada selain Allah. Mintalah kepada Allah apapun masalah hidup yang kita hadapi. Yang kedua, zikir ini adalah berat nilainya dalam timbangan amal. Jadi kalau ingat yang akan menentukan seberapa cepat kita masuk surga adalah beratnya timbangan amal. Makanya Nabi Nuh sebelum wafatnya berwasiat kepada anaknya, "Amu kabitni wa annaka kabitni." Aku perintahkan kepadamu dua perkara dan aku larang kamu dari dua perkara. Apa kata Amu kabila ilaha illallah? Aku perintahkan kepadamu sering-sering berzikir, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Kalau zikir ini, la ilaha illallah ini diletakkan di satu sisi timbangan, lalu 7 lapis langit dan bumi diletakkan di sisi timbangan yang lain, rajahat bihi la ilaha illallah, maka la ilaha illallah itu lebih berat. Jadi semakin sering kita berzikir, timbangan amal kita itu semakin berat nanti. Dan ingat, Allah firmankan kepada kita dalam surat, "Faman taqat mawazinu fahuwa fi 'aisyatir radiyah." Siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhai. Wa man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya, maka di tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Jadi dengan kita jangan kalau disuruh pilih ustaz zikir mana yang akan saya baca aja sering-sering kalimat zikir la ilaha illallah. Kenapa kata sekalian? Karena di antara keistimewaannya, siapa saja yang ucapan terakhirnya membaca lafaz zikir la ilaha illallah pasti masuk surga. Kan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhir kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa saja yang terakhir ucapannya adalah la ilaha illallah pasti masuk surga. Zikir ini juga jelas sekalian, dia adalah di antara kebaikan yang paling afdal. Dalam hadis riwayat Abu Dzar Al-Ghifari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza 'amilta sayyi'atan fa'tiha hasanah." Kalau kamu melakukan keburukan, ikuti dengan kebaikan. Lalu Abu Dzar bertanya, "Ya Rasulullah, annal hasanah la ilaha illallah?" Apakah la ilaha illallah termasuk kebaikan? Maka Nabi menjawab, "Dia afdalul hasanah." Dia adalah kebaikan yang paling afdal. Lalu zikir ini jelas sekali bahwa zikir ini adalah di antara zikir yang dengannya kalau kita membaca, maka kita akan digugurkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir ini juga kalau kita baca, dan dengannya Allah menciptakan langit dan bumi gara-gara kalimat la ilaha illallah. Bahkan nanti katakan bahwa dengan kita sering membaca zikir ini, kita sama dengan memperbarui iman kita. Kan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jadidu imanku." Perbarui iman kalian. Lalu sahabat bertanya, "Mau kaifa menjadi iman ya Rasulullah? Bagaimana kami memperbarui iman kami Rasulullah?" Qulu, ucapkanlah la ilaha illallah, ucapkan perbanyak la ilaha illallah. Bahkan kita disuruh mentalqinkan main kita dengan kalimat la ilaha illallah. Ini di antara beberapa ulama. Lalu zikir kedua yang paling banyak dibaca adalah zikir subhanallah wa bihamdihi. Ada yang di kalimat ini keras sekali, karena ini zikir yang kadang-kadang seringkali banyak kali dibaca, terutama di lafaz zikir subhanallah. Coba kita ulang, subhanallah. Coba lagi. Perhatikan di sini. Perhatikan huruf haknya itu panjang, Mas. Jadi subhanallah. Nah, ini seringkali kadang-kadang di masyarakat kita ini huruf haknya dipendekin. Coba aja kalau zikir selesai salat, rata-rata bacanya di banyak masjid. Subhanallah, 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 subhanallah. Yang cepat-cepat subhanallah, 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 subhanallah. Ya. Jadi kalau yang jamaah zikir yang 33, dan kita sering zikir selesai salat, subhanallah berapa kali? 33. Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Lalu tutup la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Ini kalau kita baca selesai salat, dosa kita diampuni walaupun sebanyak pun kita. Makanya bacanya pelan aja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini mentah-mentah pakai tasbihnya panjang, oh zikir-zikir. Ini dibaca zikirnya. Ya kan pasti nggak mungkin bacanya pelan. Makanya sering kita subhanallah, 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 subhanallah. Zikir itu pelan aja ya Mas. Ya tidak kita harus cepat-cepat. Nah, zikir subhanallah wa bihamdi kalau dia digabungkan dengan kalimat wa bihamdi, satu utama
ucapannya, dia ucapan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua, dia adalah tanaman di surga. Tiga, kalimat yang Allah pilihkan untuk para malaikat dan para hambanya. Kalau zikir subhanallah ini, itu tadi kalau kita baca bebas berapapun jumlahnya. Tetapi kalau kita ikat dia dengan jumlah, kita baca 100 kali dalam sehari. Jadi kita baca subhanallah bihamdi 100 kali. Nabi katakan man qala subhanallah wa bihamdi fi yawmin mi'ata marrah. Siapa saja yang membaca subhanallah bihamdi sebanyak 100 kali dalam sehari, khatat khatayahu wa in kana mithla zabadil bahr. Dosanya akan diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi kita bisa menghapus dosa-dosa yang buruk walaupun sebanyak buih di lautan. Zikir subhanallah bihamdi. Tapi kalau kita baca kalimat subhanallahnya saja, ini baca sebanyak 100 kali dalam sehari. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah duduk dengan para sahabatnya. Lalu beliau bertanya, pernah bersabda, "Ayajizu ahadukum an yaksiba kulla yawmin alfa hasanah?" Adakah di antara kalian yang mampu melakukan 1000 kebaikan dalam sehari? Bayangkan 1000 kebaikan dalam sehari. Gimana cara kita melakukan 1000 kebaikan dalam sehari? Sahabat berkata, "Fasal usaha ilmu firasat." Yang duduk di majelis itu bertanya, "Kaifa yaksibu ahaduna alfa hasanah?" Bagaimana mungkin di antara kami bisa melakukan 1000 kebaikan dalam sehari? Maka Nabi katakan apa? Ayyaqula subhanallah mi'ata marrah. Cukup dengan membaca subhanallah sebanyak 100 kali, kutibat lahu al-hasanatu mi'at amal sayyi'ah. Akan dicatat baginya 1000 kebaikan atau dihapus baginya 1000 kesalahan. Ini sendirikan manusia. Jadi kalau jamaah duduk-duduk pengen dapat 1000 kebaikan, duduk aja baca subhanallah itu 100 kali itu nggak sampai 3 menit. Ya, tapi jangan cepat-cepat, pelan aja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Baca 100 kali, hari ini dicatat bagi kita 1000 kebaikan atau Allah harus bagi kita 1000. Itu tadi kalau kita ikat dengan jumlahnya. Tapi kalau kita baca lagi, diikat dengan waktu, itu kita baca 100 di waktu pagi, 100 di waktu petang. Itu kita baca subhanallah 100 pagi, 100 petang, maka kelak di hari kiamat kita akan menjadi salah satu hamba Allah terbaik di hari kiamat. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala subhanallah bihamdi hina yusbihu wa hina yumsi mi'ata marrah." Siapa saja yang membaca subhanallah bihamdi sebanyak 100 kali ketika dia berada di waktu pagi dan sore harinya, lam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi yaumil qiyamati illa man qala kama qala wa sadaqah. Nanti hari kiamat tidak ada seorang pun yang mampu mengungguli apa yang dia baca, apa yang dia bawa, kecuali orang yang membaca seperti apa yang dia baca atau lebih banyak. Ini cocok untuk para senior. Zaman-zaman rajin aja baca zikir ini. Setiap pagi cuma 100, sore 100 gampang selesai subuh, baca 100 duduk-duduk, selesai 100 asar 100. Tapi kelak kita akan menjadi makhluk yang paling utama di hari kiamat. Boleh membacanya lebih dari 100. Zikir ini juga jelas sekalian. Bagi kita yang sulit bangun sholat malam, pelit kalau sedekah, pengecut kalau bertemu dengan musuh, maka zikir yang kita disuruh banyak baca itu adalah subhanallah. Kan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ala al-laili an yuqaddiyah." Siapa yang malamnya terasa berat untuk dia hidupkan, dia salat malam ibadah di mana-mana. Au bakhila bil mal an yunfiqahu, atau pelit kalau sedekah. Itu mau sedekah mikir-mikir, belum bayar sekolah, belum bayar cicilan, belum bayar ini, pelit sedekah. Lalu Nabi katakan, "Au jabna 'anil aqil", atau pengecut kalau bertemu dengan musuh. Apa amalannya? Falyuktir min subhanallah bihamdi. Hendaklah dia banyak zikir dengan subhanallah bihamdi. Kenapa? Fa innahu ahabbu ila Allah min jabal dhahabin yunfiquhu fi sabilillah. Karena lebih Allah cintai dibandingkan gunung emas yang diinfakkan di jalan Allah. Jadi sebenarnya jemaah sekalian, lewat berbagai macam zikir ini, apapun sebenarnya amalan-amalan yang pernah kita ingin lakukan, kita ingin cita-citakan, tetapi ternyata saat ini situasi dan kondisinya kita tidak bisa melakukannya, maka sungguh kita bisa mendapatkan pahalanya lewat zikir. Contoh zikir ini juga zikir yang jarang dibaca, yaitu zikir selesai salat. Lewat kita membaca zikir selesai salat, kita bisa mendapatkan pahala haji, umrah, jihad, sedekah. Ingat, haji, umrah, jihad, sedekah. Amalannya apa? Cukup selesai salat kita membaca zikir. Kalau selama ini selesai salat kita membaca zikir subhanallah 33, alhamdulillah
Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, digabungin tambah 100 jadi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ini adalah salah satu model dari 7 model zikir sesat. Dan salah satu model yang paling besar pahalanya adalah gabungin 3 kalimatnya, yaitu kita membaca subhanallah walhamdulillah, kita pakai la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Jadi subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Kalau kita gabungkan 3 kalimat ini dibaca sebanyak 33 kali setiap selesai salat, baik itu salat wajib maupun salat sunnah, kata Nabi itu pahalanya setara dengan haji, umrah, jihad, sedekah. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Namun bahkan hadis ini disepakati kesahihan Imam Bukhari dan Muslim. Ini zikir yang jarang jemaah baca. Makanya seseorang silakan baca. Baiknya dengan hanya zikir itu bisa kita variasi membaca. Lalu di antara zikir yang memiliki keutamaan besar yaitu 4 kalimat ini, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini zikir jemaah sekalian. Kalau digabungkan 4-4-nya, maka menurut utamanya ada sekitar 15 macam keutamaan. Ada sebutkan beberapa. 1, dia adalah ucapan yang paling dicintai pada Allah. 2, penyelamat menjadi benteng bagi kita kelak di padang mahsyar yang akan menyelamatkan kita dari neraka. 3, kalau kita baca zikir ini, dosa-dosa kita berguguran sebagaimana pohon berguguran menjatuhkan dedaunan. Yang 4, kalau kita zikir membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, kata Nabi, Allah naikkan zikir ini ke arsy ar-Rahman. Lalu dia berputar-putar di arsy ar-Rahman menyebut nama yang menyebutnya di dunia. Jadi dengan cara berzikir dengan kalimat ini, nama kita itu akan terkenal di alam malaikat. Lalu berikutnya apa? Zikir ini adalah tanaman surga. Bahkan dia tanaman surga terbaik. Dan dari setiap satu ucapan dicatat bagi kita 1 sedekah. Jadi ketika kita baca subhanallah 1 sedekah, walhamdulillah sama 1 sedekah, la ilaha 1 sedekah, Allah 1 sedekah. Dan zikir ini juga di antara keistimewaannya adalah ini terutama rahasia besar bagi para senior zikir ini. Apa? Kalau kita ini kenapa ada sebutkan ini? Ini kisah pimpinan yang bernama Ummu Hani radhiyallahu anha. Nabi pernah datang kepadanya, lalu dia berkata, ya Rasulullah, ini qad da'abtu wa qaburtu. Rasulullah, aku itu sudah tua dan sudah lama. Famurni bi amalin amal wa ajlis. Ajarkan kepadaku amalan yang aku lakukan sambil duduk-duduk. Betul sudah senior misalnya. Apa amalannya? Nabi pertama katakan, sabihillah kata tasbih. Baca tasbih 100. Apa utamanya? Fa innaha ta'dilu laki antara qabatin ta'takilah min walad Ismail. Pahalanya setara dengan kamu membebaskan 100 orang budak dari keturunan Bani Ismail. Itu baca tasbih 100. Yang kedua, wahidillah kata tahmid. Baca tahmid 100. Jadi tahmid, alhamdulillah. Apa utamanya? Fa innaha ta'dilu laki mi'ata badanat mi'ata qabatin ta'takilah. Fa innaha ta'dilu laki mi'ata badatin. Bisa pahalanya setara dengan kamu berkorban 100 ekor unta yang korbannya diterima di sisi Allah. Yang terakhir, wa kabbirillah kata takbir. Baca takbir 100. Apa pahalanya? Pahalanya setara dengan kamu berkorban bersedekah 100 ekor kuda lengkap dengan pelana dan bekalnya di jalan Allah. Wa halilillah kata tahlil. Terakhir baca tahlil 100. La ilaha. Apa pertamanya? Pahalanya itu memenuhi antara langit dan bumi. Lalu Nabi itu mengatakan, hari itu tidak ada seorang pun amalannya paling afdal yang diangkat kepada Allah kecuali orang yang mengamalkan sebagaimana yang kamu amalkan, atau sebagaimana yang kamu amalkan. Jadi dengan banyak berzikir ini ya sekalian, sebenarnya kita banyak kebaikan yang bisa kita raih lewat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum zikir lagi la haula wala quwwata illa billah. Ini adalah zikir juga memiliki keutamaan yaitu kunci surga. Perbedaan paling berharga di surga. Kalau kita ada masalah besar, sering baca kalimat zikir la haula wala quwwata illa billah. Karena itu ketika kita keluar rumah, Nabi katakan mana orang jadi baiti, siapa keluar dari rumahnya kemudian dibaca doa, Bismillah
billahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Apa kata malaikat? Qad udita wa kufita wa qila. Sungguh kamu dapat petunjuk lalu dicukupkan dan dijaga oleh malaikat. Subhanallah. Karena itulah dimanapun kita berada, orang-orang yang zikir kepada Allah, maka sungguh Allah akan jadikan hatinya itu tenang. Karena Allah firmankan kepada kita ada lagi dengan zikir kepada Allah, hati itu menjadi tenang. Masih banyak sekali yang sekali. Kuncinya, Ustaz, mana zikir yang bisa baca? Pertama, bacalah Al-Quran, karena ini zikir yang paling awal. Kalau tidak sempat baca Al-Quran, baca apa Ustaz? Baca surat Al-Ikhlas, bukan surat Qul-Hu. Jadi tak ada nama surat Qul-Hu, namanya surat Al-Ikhlas. Ya, karena sekali kita baca Al-Ikhlas, kata Nabi barang siapa yang membaca Al-Quran sekali aja, maka dia seperti membaca sepertiga Al-Quran. Kalau kita baca 10 kali, itu dibangunkan bagi kita semua rumah di sekolah. Nah ini, jadi sekali lagi dimanapun kita berharap dengan kita rajin berzikir kepada Allah, maka kelak kita diwafatkan dalam keadaan mengucapkan zikir tersebut. Karena sudah siap masuk dikatakan saya. Sebagai penutup jelas sekali, sebagai penutup mengingat kepada para jamaah bahwa salah satu di antara doa yang kita dianjurkan baca setiap pagi dan sore, rajin-rajinlah berdoa meminta sehat kepada Allah. Makanya kita diajarkan doanya demi Allah maafini fi badani, Allah maafini fi sam'i, Allah maafini fi basari. Ini doa untuk kita minta sehat ya mas. Kan kenapa? Usia lansia adalah usia yang jamaah butuh kesehatan lebih. Ya, karena seringkali kadang-kadang apa? Mau ke masjid nggak bisa, mau baca Al-Quran nggak bisa. Makanya berdoa agar sehat. Apalagi anak-anak udah pada dewasa semua, udah menikah, ya tinggal di rumah berdoa doang, ya kan? Ya. Berdoa agar kita diberikan kesehatan sehingga bisa sholat jamaah, sehingga bisa untuk ilmu. Ya. Sebagai pemberitahuan kepada para jamaah, saya di Bungaran itu kelola lengkap gratis. Ya silakan kepada para jamaah datang aja Pak. Alhamdulillah pasien kita kalau kemarin sebelum COVID itu masih 1.000 sebulan, sekarang masih 800-600 sebulan. Silakan jamaah. Karena masih sengaja kami buat agar para jamaah, terutama yang masalah kolesterol, darah tinggi lainnya, sehingga jamaah itu sehat di usia tua. Itu aja dulu yang kita. Ya silakan, apalagi mau tanggal-tanggal apa namanya tengah-tengah bulan. Ya. Berikutnya jelas sekali, agar jamaah ingat titik permasalahan terbesar di usia tua adalah seringkali ngeluh kalau sakit di usia tua. Apalagi bagi jamaah yang ada stroke, ada yang diabetes, jantung, ginjal, aneh-aneh. Jangan sampai, apalagi sekurang itu, jangan sampai putus asa dari rahmat Allah. Mau gerak nggak bisa, ngeluh, anak nggak ada yang untuk ngeluh. Ini saya kisahkan sebuah kisah. Setiap kali jamaah sakit, tolong ingat ayat dan hadis ini. Apa itu? Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Apa di sini? Allah firmankan, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami menjadikan segala sesuatu itu hidup dari air. Ingat, segala sesuatu itu hidup dari air. Karena itu 67% tubuh kita ini terdiri dari air. Ya, kemudian dia berdiri dari air. Lalu berikutnya Nabi sabdakan kepada kita, kullu da'in dawa. Setiap penyakit itu ada obat. Ingat baik-baik. Apapun penyakit kamu, seberat apapun penyakit kamu, ingat selalu itu ada obat. Jangan ngeluh dan jangan datang ke dukun untuk berobat. Nanti disuruh beli ayam hitam, yang disuruh, nah itu dapat jadi sini. Ini saya kisahkan sebuah kisah agar jamaah tidak putus asa seberat apapun penyakitnya. Ya, ada salah satu pasien saya, nama beliau itu Pak Samsudin Serikat. Ya. Kalau lihat penyakitnya, masya Allah, satu, beliau itu pasang 7 ring di tubuhnya. 7 ring.
karena pasang tujuh ring. Efeknya apa? Beliau itu setiap kali minum itu 30 macam obat. Efeknya apa? Ginjal itu masalah, akhirnya operasi ginjal. Berikutnya beliau pernah operasi sinus itu sebanyak 2 kali. 2 kali operasi sinus. Sampai saya lihat Ustaz, jarum adu benang itu ditarik dari hidung saya itu sepanjang 3 meter. Dalam keadaan biasa. Lalu apa berikutnya? Beliau itu mulut saya bau Ustaz. Kalau saya makan Ustaz, itu tisu saya masukin ke hidung saya agar tidak netes sinus saya. Ya. Lalu apa? Rambut beliau itu 80% itu putih semua. Lalu makan obat itu, kalau saya jalan kaki di lantai, itulah kaki saya itu langsung kebas. Kalau saya jalan kaki, ya. Kalau saya kencing, udah kalau minum obat kan jelas kencingnya luar biasa bau. Itu yang lu rasain. Dan saya bertahun-tahun seperti ini kondisinya. Saya tidak bisa hidup kecuali dengan ini. Cuma setiap bulan itu saya habis puluhan juta beli obat. Cuma berbarengan obat saya gratis. Saya itu anggota di BLR di sini. Dokter saya itu dokter perawat saya, gitu kan. Kalau saya berobat saya ke SAD, selalu dibiayai di tempatnya. Tapi ini saya tidak bisa hidup kecuali dengan obat ini. Lalu apa terjadi Ustaz? Apapun sekarang penyakitnya jamaah, tidak ada air untuk lagi. Jamaah cari namanya itu air hidrogen. Air hidrogen. Ya. Lalu beliau ditawarin air ini. Ustaz, nggak mungkin saya percaya masa obat itu obat nomor 1 masa disuruh minum air aja sembuh. Nggak percaya Ustaz. Sampai sebulan lebih beliau coba ditawarin teman-temannya. Akhirnya karena udah kondisi ini bertahun-tahun segini nggak sembuh-sembuh. Akhirnya apa? Beliau coba air namanya air hidrogen. Jadi jangan kalau sakit berat apapun coba cari air hidrogen. Apa yang terjadi Pak? Ketika beliau mencoba air itu. Karena kenapa? Awal mikirnya tubuh saya 60-70% air. Berarti kalau saya minum ganti air saya itu 70% penyakit saya akan sembuh. Akhirnya hanya dengan pemikiran itu, akhirnya beliau coba air. Apa yang terjadi Pak? Beliau coba sampai 1,5 bulan air. Yang terjadi apa? Setelah beliau pakai 1,5 bulan, 80% rambutnya yang putih, 60%-nya itu hitam bedanya. Makanya bapak-bapak yang menjaga hidupnya senior 60% itu hitam lagi. Saya ketemu beliau itu lama ngobrol. Lalu berikutnya apa? Setelah itu beliau itu lepas semua obat, udah nggak pakai obat, sinus-sinusnya sembuh, lalu gula darahnya itu sembuh. Sekarang beliau seger dan lebih mudah lagi. Artinya jangan pernah ngeluh kondisi kita masa ganti apapun sekarang itu untuk kondisi sakit kita. Karena kenapa? Allah berikan kita lewat air. Hanya ganti air doang, Bapak bisa normal gula darahnya, kolesterolnya normal, asam uratnya normal, dan yang nggak bisa dipungkiri kulitnya mati jadi dia lagi mantap. Ya, ini bisa disampaikan sebagai utama. Agar jangan ngeluh kalau sakit apapun. Ada jangan? Ya, ada jangan. Demikian bisa disampaikan karena ini sudah siap. Kita tutup dengan 2 pertanyaan tadi ya. Ada 4 pertanyaan kata panitia yang dapat jawab pertanyaannya dapat amplop. Amplop 4 dulu. Ada 4. 2 awal 2 jawab. Oh ya jawab ya. Oke. Pertanyaannya sebutkan 3 keutamaan zikir. Jika ada 3 keutamaan zikir. 1. Keutamaan zikir Pak. Ayo keutamaan zikir. Apa jangan lupa cerita. Oke, belum tahu. Apa keutamaan zikir kami lihat sama keutamaan zikir. Dari ibu dulu, keutamaan zikir Bu. Hati yang tenang, terus. Nah, 1, 2. Ibu satu aja yang jawab. Pertama kita tenang, kedua. Dosanya kan diampuni. Hah? Dosanya kan diampuni. Dosa diampuni terus. Akan pulang damai. Hah? Lah sama, tenang. Satu lagi. Depan tuh, depan Pak. Dapat pahala dari Allah. Pahalanya udah cukup kita deh. Udah cukup. Tadi gua udah dapat 2 ya gitu kan. Udah cukup udah. Nah, kasih deh dapat 2. Siapa lagi? Siapa
menyebutkan 2-3 keutamaan zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Nah, satu. Ya, oke. Ayo, siapa yang bisa? Ibu-ibu. Coba ibu. Paketnya kan dengerin. Saya udah keluar kepala. Apa bu? Pandangan di surga, pandangan akhirat atau di langit. Oke. Silakan. Cukup Pak Ustadz? Iya. Alhamdulillah berkahnya Bu. Bapak-bapak. Ya. Ibu udah keluar. Ibu siapa namanya? Apa lafaz zikir dan bagaimana cara membacanya, kapan dibaca yang dengannya kita mendapatkan pahala haji, umrah, jihad, sedekah. Apa itu? Apa? Pakai dari apa enggak? Hah? Lagi zikirnya apa? Pakai dari apa enggak? Coba. Saya ingat dibaca selesai sholat sunnah maupun sholat wajib. Alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Kalau kita baca sholat sunnah maupun sholat wajib sebanyak 33 kali, pahalanya setara dengan haji umrah. Oke, saya apa 2 amalan yang jika kita lakukan Allah akan pastikan kita meninggal keseluruhan ini? Siapa? Apa nih? Ya, siapa? Amalannya apa? Ya, Bapak. Hah? Pertanyaannya, apa 2 amalan yang kalau kita lakukan Allah akan pastikan kita meninggal keseluruhan ini? Salat awal waktu. Yang kedua, materi majelis ilmu. Nah, ini jemaah sekalian. Udah. Jadi jemaah sekalian, sekali lagi agar jemaah sehat berusaha, silakan. Kami buka kami itu dari selain Rabu, setiap hari buka dari jam 9 sampai dengan jam 5. Jemaah silakan pada datang bekal. Kami gratis. Tapi kalau pesan apa silakan. Memang kami tidak membuat itu untuk berbayar. Kita hanya buka untuk operasional. Dari atas sekian, ini bisa Anda sampaikan, mohon maaf segala kekurangan. Musik kepada kita Allah subhanahu wa ta'ala. Jika sudah ada yang disampaikan kepada kita. Baik, kalau gitu kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir lana wa tarhamana wa idza aradta fitnatan qawmin fatawaffana ghayra maftun wa nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba 'amalin yuqarribuna ila rabbik. Ya Allah, jadikan kami di antara hamba-Mu senantiasa salat ya Allah. Mudahkan kami jalannya ya Allah. Mudahkan kami untuk bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami senantiasa berhadir majelis taklim ya Allah. Berikan manfaat kepada ilmu yang kami dapatkan ya Allah. Berikan manfaat dalam apa yang Kau ajarkan kepada kami ya Allah. Jadikanlah ilmu yang kami pelajari adalah ilmu yang akan menuntun kami ke surga-Mu ya Allah. Yang untuk melaksanakan perintah-perintah-Mu ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari orang-orang yang ingin berbuat tidak baik kepada kami ya Allah. Berikan hidayah kepada saudara kami, anak cucu kami ya Allah. Jadikan mereka di antara hamba-Mu yang akan senantiasa beribadah kepada-Mu ya Allah, yang akan mendakwahkan ajaran agama
berilah kami hidayah untuk selalu beramal saleh. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-mu'afata fid dunya wal akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agungkan asma Allah takbir. Istiqamah takbir. Warkomas takbir. DMI takbir. Mantap. Ibu-ibu mujahidah istiqamah takbir. Sekali lagi takbir. Agungkan asma Allah takbir lagi. Allah